Jadi kisah ini kabel kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, malam hari ini bertemu lagi dengan kita semua guys. Baru sangat lagi live ini. Baik, mungkin tidur semua mini. Sisa setan-setan yang menonton saya ini malam. Bersyukur kak karena teman-teman semua masih setia menunggu saya. Kalau kemarin itu pembahasan yang kita bahas tentang peramal ya, bagaimana meramal masa depan seperti yang dikatakan di dalam bukunya Nostradamus. Dan benar, ada 7 kebenaran di dalam bukunya Nostradamus, bahwa ketika Raja Louis meninggal dunia, Raja Louis III meninggal dunia itu, maka akan digantikan oleh pangeran yang tak terduga. Orang yang menggantikannya itu orang yang tak pernah diduga bahwa dia akan menjadi Raja Inggris. Yang kedua, itu ramalannya bahwa Ratu Elizabeth itu akan meninggal di tahun 2022. Dan ada lagi ramalannya itu mengatakan bahwa Indonesia dan Australia akan mengalami peperangan. Coba ini yang tidak meyakinkan bagi saya, karena yang pertama, Nostradamus itu lahir tahun 1503, wafat pada tahun 1566 Masehi. Nah, pada saat itu Indonesia belum ada. Ya, Australia juga kayaknya belum ada. Dan ya itu yang membuat saya kebingungan, karena sumber daripada kalimatnya ini dikatakan bahwa di dalam bukunya Nostradamus tercatat seperti itu. Dan sebenarnya kita ini umat Islam sudah disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW dalam sabdanya bahwasanya man ata arrafan au kahinan, siapa yang mendatangi arrafan yaitu peramal, au kahinan atau dukun, fasaddaqahu bima yaqulu, maka dia membenarkan apa yang dikatakan oleh peramal dan dukun itu, faqad kafara bima anzala ala Muhammad, maka dia kafir atas apa yang telah diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sahabat-sahabat semua yang dirahmati Allah, mungkin kita pernah mengalami hal seperti berikut. Ada peramal yang di kampung tak, orang pintar rekeng, orang pintar toh, tiba-tiba langsung meramal, kau nanti itu kehidupanmu suram ke depan, karena wajahmu hancur, tidak ganteng, dan tidak ada uangmu. Ya, ya dia ramal seperti itu namanya orang pintar kanak-kanai. Memang kita dilarang ini umat Islam untuk mempercayai hal seperti berikut. Nah, mungkin ada teman-teman punya pengalaman seperti itu atau yang lain di luar pembahasan kita malam hari ini. Sebenarnya pembahasan kita malam hari ini tentang bola-bola. Nah, karena sekarang itu banyak orang yang mengadu nasibnya dengan ramalan-ramalan yang seperti apalagi namanya itu Paul. Itu Paul kan Paul eh, itu Paul, apalagi namanya itu Gurita yang diyakini bahwa dia bisa menjadi prediksi, ya, memberikan prediksi yang tepat. Nah, bagaimana tentang hal seperti ini, kawan-kawan? Apakah kita harus mempercayainya atau bagaimana? Itu tadi kembali kepada pandangan para ulama dan juga sabda baginda Rasulullah SAW. Jangan dipercaya hal seperti itu. Atau adakah pengalaman-pengalaman semua yang mungkin di kampung tak ada seperti demikian? Kemarin juga pertanyaan dari sahabat kita itu, bagaimana itu Ustaz untuk mendakwai orang tua? Bahkan orang tua saya ini tidak mau berangkat umrah. Saya ajak umrah tapi dia tidak mau. Dia takut dengan pesawat dan lain sebagainya. Tapi dia selalu melaksanakan hal-hal yang mistis, seperti membuang telur di lautan setiap hari ini, bulan ini. Apakah itu hal yang tidak baik atau musyrik? Hal-hal yang bisa menjadikan kita ini musyrik, syirik, menduakan Allah dan lain sebagainya. Iya, kalau niatnya bahwa dia membuang ke laut itu
bahwa ada yang dia sembah, yang diagungkan selain daripada Allah, itu sangat berbahaya. Ya, sebenarnya kembali kepada niat. Innamal a'malu binniyah wa innamal likulli imri'in ma nawah. Sesungguhnya setiap perbuatan itu disertai dengan niat. Jadi kalau niatnya niatnya dia mau buang telur ke lautan, itu betul-betul dia mempercayai bahwa makhluk di laut ini adalah Tuhan juga, penyelamat baginya yang memberikan rezeki. Berarti dia bergantung kepada makhluk yang ada di laut. Padahal sesungguhnya itu makhluk semua itu ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Itu tidak dibolehkan di dalam ajaran agama Allah. Bukankah Allah menyampaikan, "Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali menyembah kepada aku, kata Allah. Nah ini teman-teman semua yang mungkin ada di dalam keseharian kita, kelakuan-kelakuan seperti ini itu tidak dibolehkan di dalam agama. Jangan kita berpandangan bahwa itu cuma memberikan sedekah. Ya mungkin perbuatannya memberikan sedekah kepada makhluk yang ada di laut, tapi menurut saya lebih baik kau sedekah di panti asuhan atau sedekah di panti jompo, panti sosial. Yang penting jangan salah masuk ke panti pijat. Itu yang paling parah sedekahnya kalau di situ ya. Jadi silakan bersedekah, tidak ada aja masalah. Kau mau sedekah kepada alam, kepada laut, kepada gunung, tapi niatmu itu loh yang berbahaya. Kalau niatmu kau berikan sesajen, makanan di situ sebagai sesajen, sebagai tolak bala. Tidak seperti itu. Tolak bala itu banyak yang diajarkan. Bisa dengan cara membaca Ratibul Haddad, zikir-zikir, ya, atau kebaikan-kebaikan yang kita lakukan selama tidak keluar dari koridor. Banyak sekali. Terima kasih yang sudah memberikan tipin-tipinnya. Terima kasih banyak. Jadi banyak sekali. Sekarang begini, mungkin di dalam kehidupan kita keseharian ini ada di antara kita yang merasakan, mengalami hal seperti demikian. Silakan coret-coret di bawah ini. Sebenarnya Islam tidak mengajarkan kita seperti itu. Kalau kita masuk di kampungnya, di gunung atau usaha-usaha lainnya, harus lepas ayam di situ supaya ada keselamatan. Yang memberikan kita keselamatan itu Allah. La haula wala quwata illa billah. Tiada daya dan upaya melainkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi, jangan bergantung kepada makhluk, tapi bergantunglah kepada Allah. Itu menggantungkan harapan kita kepada makhluk, minta tolong kepada makhluk yang lainnya. Padahal tempat kita meminta tolong itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu bahaya, bisa membengkokkan akidah. Bisa membengkokkan akidah, bahaya sekali yang seperti itu. Ini yang perlu saya sampaikan kepada kita semua ya. Di subuh hari ini, supaya siapa tahu di antara kita ada yang merasakan di dalam kehidupannya seperti ini. Nah, kenapa orang-orang tua dulu kita itu masih melakukan hal seperti demikian? Masih yang mempercayai hal-hal yang mistis, hal-hal yang tahayul dan lain sebagainya, atau benda-bendanya seperti keris, seperti cincin yang akan mendatangkan keajaiban dan lain sebagainya. Dia bergantung kepada hal tersebut. Atau dia mengatakan Wali Songo juga seperti demikian. Dari Banten Ustadz. Oh ya, Kesatria Mandala. Banten itu bersejarah. Sejarah Banten dengan kota Makassar pernah ada. Karena pernah ada yang namanya Imam An-Nawawi Al-Banteni, keturunan daripada si Yusuf Al-Makassari. Di abad ke-16 si Yusuf Al-Makassari itu diasingkan ke Banten karena sangat membahayakan bagi VOC. Itu bahayanya. Tarikah Khalwatiyah Yusuf, Bandung hadir Ustaz. Siap Gibrang El Barak. Jadi itu yang saya ulangi lagi, bahwa kalau kita mengatakan bahwa keris ini bisa mendatangkan keajaiban, keris ini bisa sakti atau lain sebagainya, atau tidak ada di dalam hatinya sedikit pun bahwa Allah yang mendatangkan kebaikan itu, Allah yang mendatangkan karomah itu, diberikan dia di antara kita. Maros hadir. Iya, assalamualaikum Maros. Berarti begadang ini barang-barang ini. Jadi kalau ada seumpama cincin atau tasbih
Tasbih ini bisa mendatangkan bisa Bantogar, assalamualaikum Bantogar, kau belum tidur kah? Nah, tasbih ini bisa mendatangkan kesembuhan. Nah, kalau dia yakin dengan tasbih itu tapi tidak yakin bahwa Allah yang menjadikan kesembuhan, ya, dengan harga ratusan juta, bayangkan. Dengan harga ratusan juta, karena dia menganggap bahwa kris itu bisa menjaga dirinya agar kebal dan lain sebagainya. Ini kemusyrikan yang nyata. Dia tidak mengingat bahwa Allah yang mendatangkan segalanya, Allah yang menciptakan segalanya. Ya, ini bahkan ada ustaz lagi ini mengandalkan cincinnya yang keren, menganggap dirinya ustaz. Padahal apa? Bukan ustaz. Padahal orang piti kanak-kanai, dukun santet. Iya, bisa jadi dia menggunakan sihir. Jangan terkecoh, bos. Iblis itu pintar. Iblis itu tahu mengaji. Penghafal Al-Quran itu iblis. Awalnya dia bernama Azazil. Lalu karena dia bertasbih, dia beribadah kepada Allah selama 1000 tahun, maka malaikat Jibril diperintahkan Allah untuk memberikan sayap kepada Azazil. Azazil itu cucu daripada Jan. Wa khalaqal janna min marijim min nar, menciptakan jan dari api yang tidak berasap, api yang menyala-nyala. Dia terbuat dari nar, an-nar, jan yang pertama kali diciptakan dari api. Lahirlah anaknya. Anaknya itu diberi nama Banul Jan. Lahir cucunya bernama Jin. Makanya di kalangan jin itu banyak macam nama. Ada jin Dasim, jin Ifrit, jin Azazil, jin dan Jun, jini oh jini. Banyak. Akhirnya Azazil inilah diangkat sebagai raja di kalangan jin. Lalu Azazil ini bertasbih menyembah kepada Allah 1000 tahun di bumi, diangkat ke langit pertama. 1000 tahun di langit pertama, diangkat ke langit kedua. 1000 tahun di langit kedua, diangkat di langit ketiga. Dan sampai seterusnya hingga masuk ke dalam surga. Tapi satu kekurangannya Azazil, sombong. Bahkan dia pernah minta kepada Allah supaya meminjamkan kalimat akbarnya Allah. Saking angkuhnya dia mau pinjam itu kalimat akbar. Tapi apa yang terjadi? Allah ciptakan makhluk selanjutnya bernama tanah. Bahasa Arabnya tanah, Adam. Tapi ketika seluruh makhluk disuruh sujud kepada Adam, sujudnya makhluk ini bukan sebagai penghambaan, tapi sujudnya sebagai penghormatan kepada Adam. Karena Adam itu sempurna, disempurnakan dengan akal pikiran. Pada saat itu semua malaikat sujud. Azazil ini di antara para malaikat, dia bukan tercipta dari cahaya, tapi tercipta dari api. Bahasa Arabnya cahaya kan an-nur. Bahasa Arabnya api an-nar. An-nur dengan an-nar beda. Satu U, satu A. An-nur, an-nar. Nah, akhirnya pada saat itu di kalangan barisan para malaikat itu ada satu an-nar, namanya Azazil. Azazil itu artinya Azza, mulia. Il itu bahasa Ibrani, artinya Allah. Azazil, makhluk yang dimuliakan Allah. Makanya ketika pada saat itu Azazil tidak mau sujud kepada Adam, karena dia menganggap dirinya sebagai api, lebih terhormat daripada tanah yang tercipta dari tanah yang busuk. Li Adam fasajadu illa iblis. Maka pada saat itu yang tadinya mau pinjam kalimat akbarnya Allah berubah menjadi aba wastakbara wa kana minal kafirin. Istakbar, dia sombong. Akhirnya dia kafir terhadap apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Azazil ini. Nah, sahabat-sahabat semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah kisah di mana Azazil diubah namanya menjadi iblis dan dia sombong kepada apa yang Allah telah berikan kepadanya. Jadi bosku, bro, bagaimana? Masih
Siap bosku Andi Zulkifli. Inilah serumit kisah daripada apa yang pernah terjadi di masa itu. Ya. Jadi yang mau bertanya silakan coret-coret makin di bawah. Nah, dari sinilah sehingga ketika para peramal itu bersekutu dengan bangsa-bangsa jin, dia bersekutu dengan Ifrit, akhirnya Ifrit ke langit mencuri berita, mencari berita-berita di masa depan. Makanya salah satu yang mungkin sudah mendapatkan kata kunci daripada persekutuan dengan iblis itu, dengan jin itu, ya mungkin Nostradamus itu. Ya walau alam, saya tidak menuduh, cuma mengira-ngira saja. Akhirnya dia bisa mendapatkan berita seperti itu. Sebenarnya para peramal ini, para peramal, dukun, dan penyihir-penyihir itu sudah lama ada di masa Nabi Sulaiman. Sudah lama ada. Bahkan dalam Al-Quran menyebutkan wattaba'u ma tatlus syayatinu ala mulki Sulaiman. Jadi pada masa Nabi Sulaiman itu, masa kerajaan Nabi Sulaiman, setan-setan itu, para jin-jin itu mampu mengerjakan yang namanya sihir. Makanya setan-setan pada masa Nabi Sulaiman itu ala mulki Sulaiman jadi Nabi Sulaiman itu wattaba'u ma tatlus syayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatin kafaru yu'allimuna an-nasa sihra. Jadi di masa Nabi Sulaiman itu banyak setan-setan mengerjakan sihir, ya, bersekutu dengan manusia untuk mendapatkan berita masa depan di Lauhil Mahfuz. Bukankah catatan takdir itu berada di Lauhil Mahfuz? Ya. Nabi Sulaiman ini tidak kafir. Wa ma kafar Sulaiman walakinna syayatin kafaru yu'allimuna an-nasa sihra. Jadi yang kafir itu adalah setan-setan yang mengajarkan sihir. Yu'allimuna an-nasa sihra, mengajarkan kepada manusia itu sihir. Bagaimana caranya mengajarkan kepada manusia sihir? Dengan cara ada kata sandi. Apa itu? Mantra. Mantra-mantra itu yang disebutkan, ya, balahom 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 waka waka dengan seperti itu. Akhirnya ada lagi selain setan yang mengajarkan sihir, mengajarkan mantra, atau menanyakan, memberikan jawaban kepada manusia bahwa inilah yang akan terjadi ke depan. Ya, ada lagi selain daripada setan yang membawa ajaran-ajaran sihir itu. Wa ma unzila 'alal malakaini bi Babil Harut wa Marut. Dan daripada apa yang diturunkan oleh Allah, dua malaikat yang diturunkan ke bumi, bi Babila, Harut wa Marut, di Babilonia. Jadi ada dua malaikat itu di Babilonia, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di Babilonia ini, ya, Babilonia. Dua malaikat ini yang diturunkan oleh Allah di Babilonia. Inilah malaikat yang mengajarkan manusia sihir juga. Di mana itu Babilonia? Babilonia itu sejarahnya banyak. Babilonia itu Irak, Suriah, Lebanon, dan sekitarnya. Itu Babilonia yang pernah memiliki raja yang sombong bernama Nebukadnezar. Di Babilonia itu diturunkan dua malaikat, Harut dan Marut. Malaikat ini mengajarkan manusia sihir. Nah, apa yang terjadi? Ternyata malaikat ini juga terjerumus dalam kekafiran ketika dia tidak merasa puas melihat manusia ini selalu bertingkah buruk, padahal Allah sudah berikan dia kenikmatan, Allah berikan keberkahan, Allah berikan harta dan lain sebagainya. Tapi manusia ini tak pandai bersyukur. Makanya pada saat itu dia minta supaya juga menjadi manusia. Pada saat Allah memberikan kepadanya hak sebagai manusia, Allah tiupkan juga nafsu kepadanya. Apa yang terjadi? Ternyata malaikat ini lebih parah daripada manusia yang jahat. Itu yang terjadi. Nah, sahabat-sahabat semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah seberkas kisah tentang sejarah penyihir, sejarah peramal. Jadi ifrit-ifrit dulu itu, jin-jin ifrit itu naik ke atas langit sampai ke Lauhil Mahfuz untuk mencuri berita. Nah, pintu itu
telah dijaga ketat di saat Rasulullah dilahirkan. Di dalam kitab Idul Jawahir Maulidil Azhar yang dikarang oleh Syekh Ja'far bin Husain bin Abdul Karim bin Muhammad bin Sayyid Rasul bin Abdul Syed bin Abdul Rasul bin Qalandar bin Abdul Rasul bin Isa bin Husain bin Bayazid sampai ke kakek buyutnya Ja'far Sadiq bin Muhammad Al-Bakir bin Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Talib Fatimah Az-Zahra binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Nama kitabnya Idul Jawahir. Sampai ke Bugis Makassar berubah menjadi Barazanji. Itu Barazanji nama kampung, itu yang tertulis di sampul bukunya itu, buku Sirah Nabawiyah. Barjanzi tertulis di situ. Itu Barjanzi nama kampung, nama desa di negara Kurdistan. Kurdistan itu tetangga di kota Kurdistan kayaknya. Kurdistan itu tetangga negara dengan Uzbekistan, Kazakhstan, Dagestan, Tajikistan, Turkmenistan, Turkistan, Pakistan, Afghanistan. Mungkin tetangga rumah dengan Bapak Rustan, Bapak Mustan dan Bapak Bustan. Ya, akhirnya itu yang perlu kita pahami. Apa namanya ya? Di situ tertulis bahwa Mangustan, ya Mangustan. Di situ tertulis bahwa warajamatin nujumun nayrati kulli rajimi fi kulli halim marqa. Jadi ketika pada saat itu para jin-jin ifrit yang mencuri berita di langit itu dirajam dengan bintang-bintang. Dirajam dengan bintang-bintang. Jadi itulah yang terjadi. Sahabat-sahabat semua yang dirahmati Allah. Jadi kita kembali menarik kembali kepada peramal-peramal. Jadi jangan sama sekali kita percaya pada peramal-peramal ya. Semua ramalan-ramalan itu sebenarnya benar atau tidak benarnya, atau prediksinya benar, sesungguhnya kita umat Islam sudah disampaikan oleh baginda Rasulullah bahwa man ata'a arrafan aw kahinan fasaddaqahu bima yaqulu faqad kafara bima anzala ala Muhammad. Siapa yang mendatangi arrafan atau kahinan, ya peramal atau dukun, fasaddaqahu bima yaqulu, lalu dia membenarkan apa yang dikatakan oleh peramal dan dukun ini, faqad kafara bima anzala ala Muhammad, maka dia kafir atas apa yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena saya men-save live ini, saya mau upload di saya mau upload di YouTube dan Facebook, maka jangan lupa like, share, subbreaker auto. Oke guys, saya tutup dulu, nanti saya live kembali. Pokoknya bebas dengan cerita-cerita antum semua. Bang, kenapa Timur Tengah sering disebut Arab? Setauku itu Arab itu Saudi, Yemen, Qatar, dan Kuwait. Nanti kita akan jawab itu. Jangan kemana-mana dulu, saya tutup sementara. Sebentar kita akan kembali lagi di channel yang sama. Oke bro, pokoknya mantap. Jangan lupa selalu tetap setia berada di room kami. Saya tutup dengan sebuah pantun, ikan bolu, ikan cakalang. Itulah nama-nama ikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.